Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf baru sempat karena ada berbagai kesibukan di kampus. Kita menilik judul dulu, bahwa judul itu formatnya harus piramida terbalik ya. Jadi ini nanti disusun, jangan berantakan seperti ini. Kemudian di sini ada kurang spasi ya, moderasi studi kasus ini seperti tidak ada koma ataupun tidak ada spasi ya, itu keliru. Dan juga dihilangin aja studi kasusnya ya, karena studi kasus itu satu penelitian tersendiri yang memiliki prosedur-prosedur yang berbeda ya. Nah, kemudian pegawai dinas koperasi. Nah, ini langsung aja berarti pelatihan sebagai variabel moderasi pada pegawai dinas koperasi usaha kecil transmigrasi dan energi sumber daya. Ini disingkat aja, disingkat. Jadi di sana disingkat apa gitu, biar nggak terlalu panjang, sehingga Anda nanti bisa mengatur judul itu menjadi piramida terbalik ya. Nah, kemudian daerah Karanganyar begitu ya. Ini untuk judulnya oke, tapi formatnya ini penulisannya tuh keliru, dan tolong disingkat aja ini. Nanti penjelasan ini di dalamnya artikel kita atau di dalamnya penelitian kita ini. Nah, kemudian kalau meskipun ini mini plan ataupun proposal ya harus menulis dengan kaidah prodi kita ya. Misalnya penggunaan Time New Roman sebagai huruf dan ukurannya adalah 12 itu harus ditaati. Kemudian penebalan di sini A titik, kemudian latar belakang atau 1.1 latar belakang itu mungkin dari fakultas lain atau prodi lain ya, bisa jadi seperti itu. Intinya sama-sama benar, tetapi yang paling benar adalah yang mengikuti aturan dari prodi yang membuat ya pedoman penulisan skripsi ataupun pedoman penulisan artikel begitu ya. Nah, jadi ini sudah benar A titik latar belakang di bawah R-nya adalah huruf-huruf paling kiri. Lalu ada menjorok tapi spasinya kurang. Ini spasinya harusnya 2 ya. Nah, seperti itu. Mungkin di tempat lain 1,5 ya. Nah, itu sama benarnya ya, tetapi yang paling benar adalah mengikuti petunjuk dari penulisan artikel ataupun skripsi di prodi masing-masing. Nah, untuk rumusan masalah ini, kalau ini kan sudah saya gambar di atas ya, tanpa saya melihat gambar yang telah Anda buat ya. Kita lihat nanti gambar Anda benar apa enggak. Kalau saya melihat membaca judul Anda itu gambarnya seperti ini, yaitu ada 3 variabel independen, 2 variabel moderasi ya, ditaruh di atas sama di bawah biar bagus gambarnya. Lalu Y-nya adalah kinerja. Nah, kalau mengikut gambar ini ya, gunakanlah gambar ini untuk membuat perumusan masalah ya. Kalau perumusan masalah Anda benar sesuai dengan gambar tersebut, maka hipotesis Anda juga akan benar ya. Tapi kalau dari gambarnya salah, rumusan masalahnya salah, pasti hipotesisnya juga akan salah. Nah, ini nomor 45 ini dalam membuat pertanyaan untuk komitmen dan pelatihan itu keliru ya. Nanti buat aja apakah komitmen organisasi memoderasi ya pengaruh etos kerja terhadap kinerja karyawan ya. Jadi moderasinya itu nanti ada 3 itu ya, ada 3 ini. Nah, jadi sudah jadi 6 ya. Nah, kemudian yang ke variabel selanjutnya nomor 5 ini, apakah pelatihan karyawan begitu memoderasi ya, pengaruh etos kerja terhadap kinerja karyawan dan seterusnya. Jadi ada 9 ya, kalau mau agak diperinci ya.
Ya, nanti ada 9. Kalau mau disingkat ya nggak apa-apa, misalnya 4 sama 5. Berarti apakah komitmen organisasi memoderasi pengaruh etos kerja, disiplin kerja, dan budaya organisasi terhadap kinerja karyawan. Tapi sebaiknya dipecah karena memang nanti kita akan mendapatkan jawaban tersebut pada Smart PLS. Itu juga akan ada 9 ya, angka-angka yang kita bisa komentari. Jadi 9 ini. Ya, kemudian untuk teori penelitian ini jangan dikasih spasi lagi ya, seperti di atas ini kan tidak ya. Ini juga tidak. Kenapa ini C ini ada? Jadi kekonsistenan penulisan itu sangat penting banget gitu loh. Ya, nah, seperti itu. Nah, kemudian selalu ya, meskipun ini baru mini plan, tapi kita memang belajar dari mini plan udah bener nulisnya bagus, sesuai dengan prosedur, sesuai dengan aturan, maka nanti terbawa ke proposal, terbawa ke penulisan skripsi secara utuh ya, ataupun Anda membentuknya menjadi jurnal publikasi. Nah, jurnal publikasi nanti akan berubah, akan berbeda dengan aturan masing-masing template dari Anda mau publikasi di mana, mintanya seperti apa, Anda kemas lagi menjadi sesuai yang diatur oleh template jurnal yang akan Anda pilih untuk terbit ya. Nah, seperti itu. Ini kita lihat teori penelitian memang benar, nomor 1 itu harus menjelaskan tentang topik penelitian Anda ya, tentang kinerja ya, kemudian dijelasin. Tapi kok ini dasar teorinya itu hampir tidak ada, padahal setiap variabel itu harus dibahas 3 sampai 5 teori yang mendasarinya ya, dan teori itu harus berusia paling tidak 5 atau taruhlah 7 tahun surut ya, atau ke belakang ya. Kalau 5 tahun lebih bagus lagi, kalau 3 tahun lebih bagus lagi, atau tahun 22 1 tahun yang lalu bagus lagi, tahun 23 lebih bagus lagi, begitu ya. Nah, ini ada satu ya, ada satu, tapi dari sekian banyak pernyataan ini masih kosong ya. Ini cuma ada satu ya, cuma ada satu, jadi sangat kurang ya. Ini disiplin kerja ada banyak ya, seperti inilah. Tapi tahunnya dilihat tahun 97 ini sudah berapa tahun yang lalu ya. Nah, ini tahun 97 ini berarti sudah 26 tahun yang lalu. Anda mungkin belum lahir ya. Nah, seperti itu. Penggunaan halaman juga seragam ya. Ini ada yang titik 2-nya ke kanan, ada yang titik 2-nya rapet, ada yang pakai halaman. Nah, ini seakan-akan kita ini mengutip ya dari tempat yang berbeda, kemudian ditempel langsung tanpa diperbaiki atau disinkronisasi dengan aturan-aturan yang dibuat oleh prodi ya. Ini apa ya istilahnya, kalau menurut saya ini memalukan dosen pembimbing kita ya. Jadi seakan-akan tuh menunjukkan, ini loh Pak, saya ngutip ya dari sana sini, ngutip tok langsung dicemplung kayak gitu ya, langsung dipasang. Jangan begitu ya. Tapi sebaiknya bagaimana Anda boleh mengutip ya, tapi ditulis yang bagus ya, yang konsisten penulisannya ya. Tidak boleh campur-campur begini, nih bentuknya mau yang mana ini ya. Kemudian kalau bagusnya mengutip itu membaca, dipahami, terus ditulis dengan bahasa sendiri, tetapi juga penulisannya juga harus konsisten, penulisan referensinya harus konsisten. Nah, seperti itu ya. Jadi ditulis dengan bahasa sendiri itu pun harus menyertakan rujukannya, sehingga nanti kalau seandainya Anda itu diminta untuk turn it in, atau orang bilang turnitin gitu ya, harusnya itu kan membacanya turn it in ya. Itu Anda akan terbebas ya. Kenapa? Karena nggak akan sama dengan yang Anda kutip begitu ya. Nah, kemudian ini ada tahun 2008 ya, dan seterusnya ya. Ini ada tahun berapa ini ya, salah ketik ya.
Nah, seperti ini tidak boleh ya. Saya sendiri menulis buku setebal 200-an lebih halaman itu hampir tidak ada salah satu huruf pun ya. Ya, kalaupun ada nanti segera diperbaiki begitu. Ini masih banyak kesalahan ini. Nah, tidak menurut aturannya. Padahal bahasa Indonesia Anda sudah dapat values, beliefs. Ini kan harus kata asing ya, dia harus miring ya. Peter F. Drucker, menurut saya kok tidak ada ya, Drucker itu nggak ada, dicek ya. Nah, terus penulisan reference itu tidak boleh 2 suku kata, tapi harus 1 ya, dipilih yang belakang misalnya begitu ya. Ini juga begitu, ini sampai utuh, ini 2 suku kata, lah ini 1 ya. Jadi tidak seragam, dimana Anda mendapatkan tinggal tempel aja, itu tidak diperbolehkan. Terus yang nomor 4 ini harusnya membahas tentang apa? Tentang komitmen organisasi ya. Nah, ini ada komitmen kerja sama komitmen organisasi itu beda apa enggak ya. Dia lebih bersifat individu atau dia lebih bersifat kelompok. Nanti dicek teori di dalam perilaku organisasi ya. Nah, itu harus dicek betul-betul, apalagi ini menjadi variabel moderating ya. Nah, variabel moderating yang satu tidak ada, yang satunya adalah pelatihan tuh Anda tidak membahasnya di sini ya. Nah, itu fatal banget ini kalau apa namanya diruntut itu nggak lengkap ya. Nah, kemudian untuk hipotesis, karena ini mini plan ya, ini masih memunculkan satu hipotesis yang tiba-tiba muncul gitu ya. Misalnya langsung hipotesis 1, hipotesis 2, sampai 9 kan. Nah, ini Anda nggak membuatnya 9, hanya membuat 1 saja, tapi semua digabung, itu tidak boleh. Dan ini kalau masih merujuk perumusan masalah yang salah tadi, ini pasti salah. Saya ini nggak mau baca ini, karena pasti salah. Pasti perumusan masalah salah, pasti hipotesisnya keliru ya. Jadi nanti ada 9 ya yang Anda jawab ya. Jangan sampai di perumusan masalah ada 9, di sini Anda menjawabnya kurang ya. Nah, itu mesti ada yang belum terjawab nanti begitu ya. Jadi nanti di dalam proposal memang penulisan hipotesis itu ada senarai terlebih dahulu ya, penjelasan terlebih dahulu, terutama dari penelitian orang lain ya. Dimana dari penelitian orang lain itu maka Anda mendasarkan diri atau menginspirasi membuat hipotesis yang sejalan begitu ya. Nah, kemudian untuk kerangka penelitian ini bawahnya harus diberi keterangan ya, gambar berapa, mestinya gambar 1 ya, karena baru mulai, lalu kerangka penelitian begitu. Nah, ini kita lihat gambar Anda sudah benar, cuma nggak ada panahnya ya. Jadi gambar ini tidak bisa bercerita ya, apakah panahnya ke kiri masuk ataukah dia panahnya keluar. Ini dari X ini panahnya masuk apa keluar kan nggak tahu. Nah, tapi kalau Anda buat ya, misalnya ya, ini saya perbaiki ya misalnya ya. Nah, ini yang panah kecil ini kita pindah ya. Memang betul di sini sih ya, karena dia kan ketiga-tiganya ya, tapi dilurusin aja gitu. Nah, begini. Nah, jangan lupa untuk memberi panah ya. Kalau nggak ada panahnya, arahnya kita nggak tahu ya. Ini panahnya dikasih aja. Ini supaya saya mudah aja, nggak kelamaan ya. Nanti kalau Anda ya bikin di shape di sini, bikinnya garis harus yang panahnya seperti ini ya. Nah, untuk alat analisis data ini juga ditebelin ya. Kenapa yang di sini ditebalkan? Bahkan ini terlalu
besar dan salah ininya sampai menjorok, ini juga sampai menjorok ya, padahal sebelumnya bagus ya. Ini sengaja saya bikin pembelajaran yang lengkap, dimana nulis mulai dari mini plan pun yang terkecil dari bagian skripsi ataupun tesis itu Anda harus sudah konsisten dalam penulisannya. Ini sudah B, ini sudah paling benar gitu ya. Kalau seandainya ini spasinya 2, paling benar. Ini kan spasinya banyak banget, ini keliru, jadi juga Anda tidak konsisten. Lah ini A sama B ini yang benar. Ini udah benar ini. Nah, terus kalau sekali Anda udah benar, harusnya ingat terus dong gitu ya, kalau orang Jakarta bilang. Tapi kalau ini berubah ya, kemudian ini makin berubah, ini udah benar ini. Tapi sini ya, ini kayak diperbaiki yang teliti ya, karena memang penelitian itu sifatnya harus teliti. Kalau nggak teliti ya namanya nanti orang nggak akan percaya sama hasilnya ya. Nah, ini untuk alat analisis data ini harusnya F, alat analisis data ditebelin nih ya. Kemudian penjelasan ini daftar referensinya mana ya, referensinya nggak ada sama sekali ya. Gunakan WSM ya, ataupun buku-buku yang lain. WSM yang saya buat itu silahkan untuk membuat definisi bootstrapping ya pada uji hipotesa ya, karena jarang banget buku yang membahas tentang apa itu bootstrapping ya. Ini nggak ada dasarnya sama sekali ini. Jadi seakan-akan Anda tuh nggak memahami alat analisis yang Anda gunakan tuh nanti prosedurnya seperti apa ya. Nah, seperti itu. Daftar pustaka juga kenapa sampai turun banget ke bawah, dan penulisannya ini tidak istilahnya ini tidak justify atau rata tepi kiri dan kanan ya, terutama kanannya justify ya, tidak di justify. Jadi begini bentuknya, harusnya lurus semua. Nah, kemudian juga yang di sini harus dirubah ya. Jadi cobalah kita buat satu ini. Kita buat satu ini. Ini karena sudah di enter ya, jadi ini juga spasinya dibikin 1 ya. Kalau ini malah spasinya 2. Terus ini after ini harusnya 0 ya, biar nggak membingungkan Anda. Ini di justify. Nah, seperti ini ya. Tapi ini harusnya naik ya. Ini saya hapus dulu. Jadi begini bentuknya ya. Kalau masih kurang ditambah aja. Bukan ini. Nah, seperti ini bentuknya ya. Semua Anda rapikan ya, begitu ya. Selamat memperbaiki ya, supaya bisa beralih ke proposal.